Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Kalista Salsabila, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unis Tangerang. Saat ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Aditya Pratama. Proposal penelitian ini diajukan untuk memenuhi tugas EKT 2. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada beliau karena telah mendidik dan memberikan arahan kepada kami dalam mengajar. Berikut adalah judul proposal penelitian, yaitu hubungan antara literasi digital dengan self-regulated learning di masa pandemi COVID pada mahasiswa program studi akuntansi Unis Tangerang. Dalam bab 1 proposal penelitian ini, terdapat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, pertama kita akan membahas mengenai latar belakang masalah. Saat ini dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Adapun dampak yang dirasakan pada aspek pendidikan, di mana mahasiswa perguruan tinggi harus melakukan pembelajaran daring yang telah diatur dalam Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease atau COVID-19. Dengan adanya pembelajaran daring yang merupakan bagian literasi digital, perlunya untuk menumbuhkan sikap self-regulated learning atau SRL untuk menghadapi kesulitan proses belajar selama masa pandemi COVID-19. Setelah membahas latar belakang masalah, selanjutnya adalah apa itu pembelajaran daring? Nah, teman-teman pasti udah familiar banget sama pembelajaran daring, ya kan? Karena selama setahun belakang ini, kita sudah melaksanakannya. Nah, menurut Moore, Dixon Dien, dan Galin pada tahun 2011, pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Pembelajaran secara daring juga membutuhkan perangkat seperti tablet, laptop, ataupun komputer, lalu memerlukan jaringan internet dan juga software atau aplikasi-aplikasi pendukung seperti kalau mahasiswa Unis menggunakan Spada, Classroom, ada juga yang menggunakan Edmodo, kemudian menggunakan sosial media seperti YouTube, Instagram, dan lain-lain. Untuk pembelajaran daring bisa dilakukan dengan dua metode. Yang pertama yaitu metode sinkronus dan yang kedua asinkronus. Nah, metode sinkronus ini merupakan metode yang melakukan tatap maya bisa melalui aplikasi Zoom ataupun Meet. Selanjutnya yaitu asinkronus, itu merupakan metode pembelajaran di mana dosen akan memberikan materi dan juga penugasan dalam waktu tertentu. Pembelajaran daring ini merupakan bagian dari literasi digital. Karena kita belajar secara daring, maka kita sudah melakukan literasi digital. Pembelajaran daring di Unis dilakukan setelah adanya Surat Edaran Nomor 261/A/Unis/3/2020 yang berisi tentang pembatasan aktivitas di lingkungan Universitas Unis sebagai wujud pencegahan penyebaran COVID-19. Adapun hambatan dalam pembelajaran daring yaitu bersumber dari faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor eksternal bisa bersumber dari perangkat yang kita gunakan dan jaringan. Dan untuk faktor internal berasal dari diri kita sendiri, di mana biasanya kita terdistraksi akan notifikasi-notifikasi yang muncul saat melaksanakan pembelajaran daring. Untuk itu, dibutuhkannya menumbuhkan sikap self-regulated learning dalam menghindari kita terdistraksi pada pembelajaran daring. Apa sih self-regulated learning itu? Jadi, self-regulated learning adalah tindakan aktif di mana
proses pembelajaran untuk menentukan tujuan dan target pembelajarannya, kemudian melakukan pengawasan, meregulasi, dan mengontrol kognisi, motivasi, dan perilaku berdasarkan tujuan dan target belajar serta lingkungannya menurut Pinterich tahun 2000 pada halaman 453. Dengan menumbuhkan karakter self-regulated learning, maka kita akan mendapatkan manfaat seperti meningkatkan prestasi akademik, adanya perilaku disiplin, meningkatkan kemampuan multitasking, meningkatkan kerasionalan dalam mengambil keputusan, meningkatkan efisiensi belajar, dan pengetahuan baru. Apabila kita tidak mempunyai karakter self-regulated learning, maka kita tidak mempunyai jadwal belajar yang terorganisir, melakukan penundaan dalam belajar dan mengerjakan tugas, mempunyai manajemen waktu yang buruk, tujuan pembelajaran pun tidak tercapai. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara literasi digital dengan self-regulated learning di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa akuntansi UNIS. Kemudian, tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara literasi digital dengan self-regulated learning di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa akuntansi UNIS. Selanjutnya adalah manfaat penelitian, dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini dapat membuktikan teori konektivisme, memberikan masukan dalam pembelajaran, dan sebagai kontribusi penelitian selanjutnya di masa mendatang. Untuk manfaat praktis, bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kegiatan literasi digital dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk selalu menanamkan literasi digital dalam menghadapi tantangan sistem pendidikan di masa kini dan di masa mendatang. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan. Saya Kalista Salsabila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.